Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Bubarin DPR nih. Gimana? Udah kesel karena beberapa statement pejabat tadi? Kalau gitu kita sama. Nah, saking keselnya gue pengen lakuin ini. BTW buat kawan zona kita yang turun ke jalan beberapa waktu belakangan ini, gue ucapin banyak terima kasih. Dan untuk korban yang berjatuhan entah itu luka-luka, matanya perih kena semprotan gas air mata, dan terutama untuk almarhum Afan Kurniawan yang dilindas mobil rantis polisi, gue hanya bisa mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga amal ibadah almarhum diterima dan dosanya diampuni. Di video kali ini gue akan ajak sobat zona kita bahas tentang satu krisis yang jarang dibahas, entah itu di media sosial, podcast, televisi, yang sebenarnya krisis ini sama menakutkannya dengan krisis ekonomi, krisis kesehatan, atau krisis iklim. Krisis itu adalah krisis keteladanan pemimpin bangsa. Di era media sosial ini, siapa saja bisa menjadi panutan, karena media sosial memang tempat untuk menumbuhkan citra baik. Entah itu memang secara organik atau hanya gimmick. Kemudian Soekarno pernah berkata, jangan sekali-kali melupakan sejarah, sebab dulu Indonesia punya banyak sekali sosok pemimpin yang bisa menjadi teladan bagi rakyat. Sebut saja sosok seperti Soekarno sendiri yang terkenal pandai berorasi dan menjadi salah satu pioner pendiri negeri. Bung Hatta, sosok visioner yang punya banyak pemikiran agar Indonesia bisa menjadi negara yang menjunjung tinggi keadilan sosial. Ki Hajar Dewantoro yang merupakan bapak pendidikan Indonesia. Sosok Habibie, seorang teknokrat yang membawa Indonesia dari krisis berkepanjangan. Namun sekarang gua pribadi ngerasa pemimpin di Indonesia sangat sedikit yang bisa menjadi sosok teladan bagi rakyatnya, bahkan setingkat presiden sekalipun. Gua cuman ngerasa apa yang mereka tampilkan di media sosial, media massa, televisi hanya gimmick untuk meningkatkan popularitas dan untuk tetap terus berada di orbit politik praktis saja, bukan tindakan atau statement yang bisa membuat kita sebagai masyarakat mempercayainya, kemudian menjadikannya teladan. Memang sih, Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat Rasulullah, pernah berkata, janganlah berharap lebih kepada manusia, karena kalau kita melakukan itu, yang ada hanya kekecewaan dan kepahitan. Tapi sebagai pemimpin dan pejabat yang mengemban amanah dari rakyat, mereka harusnya sadar untuk minimal tidak menyakiti hati masyarakat dengan perkataan, juga tindakan. Tapi di satu sisi muncul pertanyaan di benak gua. Kenapa sih sekarang ini susah banget mencari sosok pemimpin bangsa yang bisa dijadikan teladan? Sebelumnya gua tanya dulu kepada sobat zona kita. Pernah gak sih kalian sedang asik-asik scroll-scroll media sosial, nemu konten atau komen yang isinya hujatan, bulian, dan kekerasan tanpa alasan yang jelas? Lalu kalian ngerasa kalau berita tentang suatu skandal atau kontroversi jauh lebih menarik perhatian daripada berita yang menyangkut prestasi anak bangsa. Itu memang karena media sosial cenderung mendorong konten yang paling banyak interaksi dan reaksi. Nah, dari situ bisa terlihat generasi kita sekarang mau loh memberi atensi yang besar perihal sesuatu yang buruk. Lalu kedua, masih disebabkan oleh media sosial, di mana sekarang itu banyak orang yang demen banget pamer kekayaan, sehingga membuat nilai-nilai pragmatisme dan materialisme semakin menguat. Sebab kesuksesan diukur dari kekayaan dan popularitas, bukan integritas atau kontribusi nyata di masyarakat. Ketiga, lemahnya penegakan hukum dan akuntabilitas. Ketika figur publik atau sosok yang memiliki pengaruh luas atau jabatan tertentu melakukan kesalahan, kerap tidak mendapat sanksi yang setimpal. Hal ini tentu mengirimkan pesan bahwa perilaku buruk tersebut dapat ditoleransi. Hal ini juga menunjukkan citra mereka sebagai teladan. Terakhir, polarisasi politik
dan sosial. Masyarakat saat ini gampang banget terbelah dalam kubu-kubu yang kuat. Akibatnya, kesalahan seorang figur dari kubu kita cenderung dibela atau dimaafkan, sementara figur dari kubu lawan selalu akan dicari kesalahannya. Objektivitas dalam menilai keteladanan menjadi kabur. Tapi gua berpesan nih kepada diri gua sendiri dan sobat sunnah kita, yuk putus mata rantai kebobrokan moral ini. Karena bagaimanapun juga generasi kita lah yang kelak akan menjadi pemimpin di negeri ini. Sebelum gua tutup, sebenarnya gua mau cerita nih kalau bahasan minggu ini itu bukan tentang krisis keteladanan ini. Namun karena ada peristiwa yang bikin gua ke-trigger dan mau gak mau gua harus segera bikin konten yang relate untuk bahas terkait topik ini. BTW, kalau konten-konten dari zona kita bermanfaat buat kawan-kawan, support ya dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video atau bahasan selanjutnya.